Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Sehat jasmaninya dan sehat rohaninya dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini di video ini Bu akan mencoba membahas soal-soal tryout ekonomi yang pernah kalian kerjakan sebelumnya di semester pertama, di semester 1. Mungkin sebagian soalnya sudah pernah dibahas juga oleh guru kalian di kelas, tapi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini tidak mengurangi manfaat ya dari materi ekonomi itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua dalam mengerjakan soal-soal UTBK nantinya. Ya, langsung saja ya. Kita mulai pembahasan soalnya. Ya, ini nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 nih, soal nomor 1. Soalnya adalah berikut nih yang tidak termasuk dalam ekonomi normatif adalah ada 5 pilihan jawaban di sini. Yang A, usaha menaikkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan agar tambahan pendapatan dinikmati secara merata oleh seluruh golongan penduduk. Yang B, musibah banjir yang dialami oleh daerah Karawang yang merupakan salah satu produsen beras Indonesia dapat menyebabkan kenaikan harga beras. Yang C, sebaiknya pemerintah tidak mencabut subsidi BBM karena akan menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Yang D, selain meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sebaiknya pemerintah juga membangun dengan pembebasan biaya wajib belajar 12 tahun. Yang E, untuk memberikan keterampilan kerja bagi lulusan SMK, sebaiknya pemerintah membuat program pengenalan dunia kerja sejak dini di sekolah. Ya, di antara 5 jawaban ini mana yang termasuk ekonomi normatif? Sebelumnya kita akan bahas dulu ya, harus tahu terlebih dahulu apa itu ekonomi normatif. Baik, jadi dalam dunia ekonomi itu kita akan mengenal yang namanya ekonomi normatif dan ekonomi positif ya pasangannya nih. Apa itu? Yang pertama ekonomi positif. Ekonomi positif itu adalah pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai perilaku dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi tanpa menggunakan suatu pandangan subjektif dalam penilaian baik atau buruknya. Kemudian ekonomi normatif ya, pendekatan ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan subjektif atau kira-kira. Jadi, jika ekonomi positif itu tanpa menggunakan pandangan subjektif, sedangkan ekonomi normatif nih sebaliknya, justru menggunakan pandangan subjektif atau kira-kira. Cirinya apa? Biasanya ekonomi normatif itu dicirikan dengan ada kata seharusnya, sebaiknya, di mana itu merupakan pendapat atau pandangan subjektif. Sedangkan ekonomi positif tidak ada kata-kata seperti itu biasanya cirinya. Nah, kita lihat saja dari soal di sini. Di soal yang A, usaha menaikkan kesejahteraan masyarakat harus, di sini ada harus ya, harus dilakukan agar tambahan pendapatan secara merata oleh seluruh golongan penduduk. Ini berarti masuknya adalah ekonomi normatif ya. Kemudian yang B nih, musibah banjir yang dialami oleh daerah Karawang yang merupakan salah satu produsen beras Indonesia dapat menyebabkan kenaikan harga beras. Ini tidak ada kata sebaiknya, tidak ada kata seharusnya begitu ya, tidak ada secara kata-katanya tidak merujuk pada pandangan subjektif atau kira-kira ya. Tapi memang melihat data begitu ya. Ini musibah banjir yang dialami oleh daerah Karawang merupakan salah satu produsen beras Indonesia dapat menyebabkan kenaikan harga beras gitu. Kemudian yang C, sebaiknya, nah ini nih, sebaiknya pemerintah tidak mencabut subsidi BBM karena akan menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Ini berarti normatif. Yang D, selain meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sebaiknya, ada kata sebaiknya lagi ya, pemerintah membangun dengan pembebasan biaya wajib belajar 12 tahun. Itu yang D. Yang E, untuk memberikan keterampilan kerja bagi lulusan SMK, sebaiknya pemerintah membuat program pengenalan dunia kerja sejak dini. Itu artinya ini juga normatif. Nah, pertanyaannya itu yang termasuk ekonomi positif ya atau yang tidak termasuk normatif. Karena 4 dari 5 jawaban ini merupakan ekonomi normatif. Berarti mana yang merupakan ekonomi positif? Ya, jawaban yang paling tepat dari ini adalah ini jawaban yang B ya.
yaitu nih jawaban yang B, musibah banjir yang dialami oleh daerah Karawang yang merupakan salah satu produsen beras Indonesia dapat menyebabkan kenaikan beras. Ini merupakan ekonomi positif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ya, jawabannya adalah yang B, yang ini. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Soalnya adalah pada saat pendapatan 2,4 juta rupiah per bulan, jumlah barang yang dibeli sebanyak 20 unit per bulan. Kemudian, pada saat pendapatan meningkat menjadi 2,8 juta per bulan, jumlah barang yang dibeli berkurang menjadi 19 unit per bulan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa barang yang dimaksud merupakan jenis barang apakah A normal, B inferior, C mewah, D cepat rusak, atau E tahan lama. Ya, kita coba bahas dulu ya. Pertama adalah barang normal, kedua barang inferior. Satu-satu kita bahas. Apa itu barang normal? Ada banyak jenis barang, nah diantaranya ini ada barang normal, ada barang inferior. Barang normal yaitu barang yang ketika pendapatan masyarakatnya naik, maka permintaannya pun ikut naik. Sekali lagi, barang normal adalah barang yang ketika pendapatan masyarakatnya naik, maka permintaannya pun akan ikut naik. Itu barang normal. Contohnya apa? Contohnya adalah pakaian. Ini salah satu contoh ya. Sebenarnya mungkin akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung pendapatannya gitu untuk jenis barangnya sendiri. Tapi secara umum salah satunya adalah pakaian. Ketika pendapatan seorang naik, maka permintaan terhadap pakaian pun akan naik. Ya biasanya akan ya katakanlah punya pendapatan lebih, mungkin belanja lagi pakaian seperti itu. Kemudian yang kedua ada barang inferior. Apa itu barang inferior? Barang inferior itu sebaliknya dari barang normal. Jadi barang yang ketika pendapatan masyarakatnya naik, justru permintaannya akan turun. Ya, sekali lagi, barang yang ketika pendapatan masyarakatnya naik, permintaannya akan turun. Contohnya apa? Contohnya adalah sendal jepit. Ya. Kenapa sendal jepit masuk? Ya, jadi ketika seseorang ini punya pendapatan yang tinggi lebih dari sebelumnya, itu biasanya akan mempengaruhi daya beli dan gaya hidupnya juga. Yang biasanya mungkin memakai sendal jepit, maka ketika pendapatannya naik, mungkin sendal jepitnya akan tergantikan oleh sendal yang lain yang lebih tinggi secara harga. Mungkin seperti itu gitu ya. Itu sendal jepit. Nah, jadi jelas di sini nih dari pertanyaan nomor 2 itu kan pendapatannya itu 2,4 juta per bulan. Kemudian permintaannya ya jumlah barang yang dibelinya 20. Sedangkan justru ketika naik jadi 2,8 itu meningkat berkurang menjadi 19 unit per bulan yang dibelinya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa jenis barang yang dimaksud adalah barang inferior karena ketika pendapatannya meningkat, permintaannya justru turun. Ketika 2,4 barang yang dibelinya 20, ketika 2,8 penghasilannya barang yang dibelinya justru 19. Ya, jelas ini jawabannya adalah barang inferior. Itu nomor 2. Selanjutnya adalah nomor 3. Pertanyaannya yaitu, Rumah Khalif adalah produsen tunggal kue lapis talas di Bogor. Dia menjual kuenya ke semua toko kue dan pusat perbelanjaan terkenal di kota tersebut. Tidak ada pihak lain yang bisa membuat kue lapis seperti Rumah Khalif. Dengan asumsi bahwa Rumah Khalif ingin memaksimalkan laba, maka pernyataan yang paling benar adalah A. Rumah Khalif menetapkan harga kue lapis talas lebih rendah dari biaya marginalnya. B. Rumah Khalif menetapkan harga kue lapis sama dengan biaya marginalnya. C. Rumah Khalif menetapkan harga kue lapis talas lebih tinggi dari biaya marginalnya. D. Rumah Khalif menetapkan harga kue lapis talas ketika penerimaan marginal lebih tinggi dari biaya marginalnya. Atau E. Rumah Khalif menetapkan harga kue lapis talas berdasarkan harga pasar jenis lain. Di sini karena Rumah Khalif adalah produsen tunggal, itu artinya masuk pada pasar monopoli karena hanya ada satu produsen tunggal. Nah, kemudian kita lihat kurva di pasar monopoli.
Ya, kurva di pasar monopoli. Untuk mencapai laba maksimum itu kondisinya harus MR sama dengan MC ya. Jadi ketika kondisi MR sama dengan MC maka akan tercapai laba maksimum. MR itu apa? Marginal revenue. Ya, kemudian MC marginal cost ya, biaya marginal dan penerimaan marginal gitu. Maka akan tercapai laba maksimum jika kondisinya MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Lalu kemudian di sini kita lihat ada ini harga ya. Ini kan tadi pertanyaannya adalah menetapkan harga ya. Nah, ketika menetapkan harga di P1 maka akan ada di titik V di sini. Nah, ternyata titik V ini itu lebih tinggi daripada marginal cost-nya. Ya, sehingga baru akan tercapai laba maksimum. Untuk memaksimalkan laba, maka untuk menetapkan harganya adalah ketika harga P lebih dari marginal cost. Ya, jadi Rumah Halif menetapkan harganya itu harus lebih tinggi dari marginal cost-nya. Barulah tercapai laba yang maksimal. Begitu. Itu nomor 3. Ya, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya jelas. Jawabannya adalah Rumah Halif menetapkan harga kue lapis talas lebih tinggi dari biaya marginalnya. Itu nomor 3. Selanjutnya adalah nomor 4. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah disetujui oleh DPR dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan fungsi APBN untuk otorisasi, perencanaan, pengalokasian, pendistribusian, atau stabilisasi ya. Ini pilihan jawabannya. Baik, kita bahas dulu satu-satu. Pertama adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini anggaran itu berfungsi menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun. Kemudian fungsi perencanaan, nah karena judulnya juga perencanaan berarti berfungsi untuk merencanakan setiap kegiatan ya, sebagai pedoman untuk merencanakan setiap kegiatan. Ketiga, pengawasan. Jadi anggaran di sini itu berfungsi untuk menjadi pedoman ya untuk menilai kegiatan penyelenggaraan. Lalu yang keempat, fungsi alokasi. Ini anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kelima, fungsi distribusi. Ini wajib memerhatikan keadilan kepatutan ya dalam pendistribusiannya. Dan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Ya, ini ada 6 fungsi. Jadi ada 6 fungsi APBN. Ya, ada 6 fungsi APBN, ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jadi pertanyaan nomor 4 ini mana nih? Ya, jawaban yang tepatnya fungsi yang mana? Kita kembali terlebih dahulu pada pertanyaannya. Ya, di sini untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Jadi, anggaran di sini menjadi pedoman untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Jawaban yang tepat yang mana? Mungkin agak membingungkan ya, tapi yang lebih tepat itu adalah fungsi otorisasi, karena di situ menjadi dasar dalam kegiatan pendapatan dan belanja setiap tahun. Ya, jelas untuk belanja itu untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, fungsi otorisasi. Baik, berikutnya nomor 5 ya. Nomor 5 ini ada sebuah kurva. Ada sebuah kurva permintaan. Dan yang ditanyakan itu adalah fungsi permintaannya dari kurva di atas. Nih yang mana? Apakah P sama dengan 2Q plus 20, B 0,5Q plus 20, C min 1/4 Q plus 40, D 1/4 Q plus 10, atau E min 1/4 Q plus 10. Jawabannya yang mana? Kayak sebelumnya nih. Ini ada fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan itu adalah P sama dengan A min B. Ini selalu diingat ya. P sama dengan A min B. Lalu kemudian bagaimana mencari fungsi permintaan dari kurva? Kayak ini untuk cara lebih mudahnya sebenarnya ada cara yang agak panjangnya gitu ya. Nah, di sini pakai cara yang
sederhana ya, dan lebih mudah insya Allah nih. Ini kita masukkan, ini kan P sama dengan A min B Q. Kita cari A. A itu diambil dari sumbu P, angka pada sumbu P, yaitu berapa? 40. Kemudian yang B, ini yang B-nya diambil dari P per Q, karena kan Q-nya tadi Q-nya 160 ya. Nah, jadi ini Q-nya 160, untuk mencari B 40 dibagi 160. Hasilnya berapa? 1/4. Nah, jadi P sama dengan, masukin ya, dimasukkan nih 40 A min B Q, 40 min 1/4 Q, atau P sama dengan min 1/4 Q plus 40 gitu ya. Itu untuk mencari fungsi permintaan dari kurva.